Hai, Assalamualaikum. Video berikut ini berisi tentang penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam bentuk mind map. Baiklah, sekarang kita bedah satu persatu ya. Mari kita awali dengan definisi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah tahu definisi wawasan kebangsaan, mari kita beranjak ke definisi nilai-nilai bela negara. Bela negara sendiri diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita tahu definisinya, mari sekarang kita belajar sejarahnya. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Diawali dengan pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Nah, dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi dengan nama Budi Utomo. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Perhimpunan Indonesia atau PI, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini berdiri pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. Sejarah berlanjut, yaitu pada tanggal 30 April 1926 diselenggarakanlah sebuah kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I, yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Nah, titik penting terakhir dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, setelah kita tahu bagaimana sejarah negara Indonesia, mari kita beranjak ke konsensus dasar Negara Republik Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi, dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar ini antara lain Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki identitas. Identitas NKRI itu ada 4. Yang pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Identitas selanjutnya adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila, yang mana kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Identitas yang terakhir adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Ya, kita sudah bahas mengenai definisi bela negara. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menanamkan nilai-nilai dasar bela negara? Bela negara bisa kita lakukan dengan cara cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Cinta tanah air bisa dilakukan dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan paham nilai-nilai dalam Pancasila,
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Korban untuk bangsa dan negara dapat dilakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan yakin serta percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya itu tidak sia-sia. Terakhir, kemampuan awal bela negara dapat dilakukan dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan, gemar berolahraga, serta senantiasa menjaga kesehatannya. Sebagai seorang ASN, bagaimana sih kita mengimplementasikan bela negara? Cara mengimplementasikannya tentu saja ada banyak, tapi mari saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, sebagai seorang ASN, kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun, kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Nah, sudah selesai nih penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Assalamualaikum.